36 orang ini ada yang nggak dapat sama sekali 0 rupiah dan ada yang hanya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Kesepakatan kita dari awal perjanjian dengan pihak pembangunan UI 3 ini itu pemukiman masyarakat tidak akan diganggu ya, karena itu pemukiman. Nah, yang sekarang kok merembes sampai ke sini-sini. Kami selama ini dari 2017 itu sangat mendukung pembangunan itu. Nah, tapi dengan dukungan kami ini kok kami malah diginiin gitu. Ini apalagi yang terdampak 36 orang ini yang saya harus perjuangkan. Dan saya minta pihak pemerintah tolong perhatikan sesuai dengan rapat terakhir kami dengan pihak Kemenak kemarin. Tolong perhatikan yang 36 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pengurus RW di sini, kebetulan kami sini sebagai warga di sini sangat merasakan dampak sosial dari pembangunan UI 3 ini, karena dengan hak-hak kami sebagai penggarap ini sulit kami dapatkan untuk mendapatkan hak-haknya yang sebenarnya, dan kami nggak tahu persis apa sih yang dilakukan oleh pihak Kemenak ini, khususnya pembangunan UI 3 ini, pembangunan kampus ini, masalah pembebasan lahan di sini. Kami menyadari bahwa kami di sini penggarap murni, tapi kami juga punya hak sebagai warga negara Indonesia yang ingin kami perjuangkan bersama RT dan warga kami yang terdampak kemarin itu, yang nggak pernah mendapatkan hak-haknya sampai sekarang itu lebih kurang 36 ini. 36 kalau begitu ya, 36 orang ini ada yang nggak dapat sama sekali 0 rupiah dan ada yang hanya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Mohon saya sebagai pengurus mewakili warga di sini, mohon keadilan buat pemerintah, khususnya Kemenak untuk lahan pembangunan UI 3 ini. Terima kasih. Saya kebetulan sebagai Ketua RT 02 RW 14 Kampung Bulak, Kecamatan Sukmajaya. Di sini kurang lebihnya 36 orang yang tidak mendapatkan dampak sosial yang layak. Dari situlah semua warga itu menyadari bahwa ini memang kebutuhan negara, diperuntukkan oleh pembangunan negara, dan semua warga itu menerima. Cuman dari kesekian tahapan itu makin tidak manusiawi. Artinya kerohiman yang didapat itu sangat-sangat tidak layak, karena dimulai dari yang 0 rupiah sampai ya tadi disampaikan oleh Pak RW, mulai dari 1 jutaan, 2.400.000. Di situ warga banyak kehilangan tempat usaha karena memang di sini menggantungkan hidupnya. Dan untuk selanjutnya kami mohon dari pihak terkait mengkaji ulang mengenai dampak-dampak sosial yang akan diberikan ke warga Kampung Bulak ini. Terima kasih. Jadi gini, di sini ada beberapa tempat usaha, di situ penilaiannya itu tidak layak. Artinya kejomplangannya itu ada yang kebun kosong itu sampai mendapatkan kurang lebihnya 527 juta, dan yang benar-benar aktif menggarap di sini itu bahkan jauh di bawah puluhan juta gitu. Jadi dari 2.400.000 segala macam di situ. Nah, di sini warga tidak minta sama rata, tapi yang diminta adalah keadilan. Adil sesuai fungsi garapnya masing-masing. Jadi secara menyeluruh di sini kita menerima dengan pembangunan proyek strategis nasional ini, Pak ya, mendukung program-program negara ini. Dan kami semua warga di sini siap, pindah itu siap, tapi yang layak. Jadi jangan dimatikan, kita dari sini itu jangan dimatikan. Jadi biarlah kita istilahnya keluar dari sini itu tetap mendapatkan kehidupan yang layak gitu, Pak. Jadi sini kan kita kan ada zona-zona lah. Ada zona hijau, ada zona kuning, ada zona merah. Nah, kesepakatan kita dari awal perjanjian dengan pihak pembangunan UI 3 ini itu pemukiman masyarakat tidak akan diganggu
ya, karena itu pemukiman. Nah, yang sekarang kok merembes sampai ke sini-sini, sampai ke zona kuning. Nah, terus zona kuning ini yang jadi permasalahan besar kami itu ya tidak adanya keadilan tadi yang disampaikan Pak RT itu, tidak ada keadilan dari awal. Dari sekarang kita udah dapat 3 kali pembebasan. Ini yang keempat kemarin ya. Nah, keempat ini sangat jauh tidak manusiawi dan tidak layak. Yang dibilang manusia ya enggak ada, soalnya angka 0 itu apa, manusia apa namanya? Sampai ada pembayaran sampai ke angka 0. Itu bukan pembayaran namanya, berarti penganiayaan buat masyarakat di sini. Karena apa? Kami selama ini dari 2017 itu sangat mendukung pembangunan itu. Nah, tapi dengan dukungan kami ini kok kami malah diginiin gitu. Ini apalagi yang terdampak 36 orang ini yang saya harus perjuangkan. Dan saya minta pihak pemerintah tolong perhatikan sesuai dengan rapat terakhir kami dengan pihak Kemenak kemarin. Tolong perhatikan yang 36 ya. Nah, sampai sekarang kami tidak pernah mendapatkan perhatian itu. Dan itu yang saya minta. Nanti banyak masalah sebenarnya yang kami bisa mengungkapkan, tapi karena ini masalahnya waktunya singkat, jadi apa yang saya sampaikan yang ada dulu gitu. Saya dan teman-teman mungkin termasuk yang terdampak ya dari 36 warga ini. Jadi pertama kami merasa boleh dikatakan dianaktirikan, atau bahkan bahasa lebih kasarnya adalah dizolimin, boleh dikatakan begitu ya. Betul ya. Karena terjadi perbedaan yang signifikan antara tahap-tahap awal dengan tahap kita yang keempat gitu ya. Artinya menurut saya tidak sesuai dengan Permen nomor 6 tahun 2020 pasal 17. Patokan menghitung ini harusnya itu gitu. Salah satu ya, ada 4 yang harus dihitung di situ. Kami merasa tidak ada keterbukaan dalam menghitung itu, Pak. Tidak ada keterbukaan dalam menghitung itu, sehingga terjadi ketimpangan dan ketidakadilan di mana-mana karena memang ada keterbukaan. Bisa jadi ada memiliki pohon pisang banyak, tetapi hitungannya sangat rendah. Betul. Beda Ya. dengan nggak jauh dari sini sebelumnya ada pembebasan tol, pohon pisangnya hitungannya sekian ratus ribu gitu, bisa 500, 600, 700 gitu. Nah, di sini kayaknya dihitungnya 100.000 gitu loh. Jadi kami tidak dianggap seperti manusia yang lain menurut kami. Kami seakan-akan apa ya kalau bukan manusia gitu loh. Jadi mohon kepada pengambil keputusan ini, anggaplah kami ini manusia yang normal seperti manusia yang lain, yang produk kami dihitung sama dengan produk orang lain. Pisang orang lain dibeli 100.000 ya, kami 100.000. Tapi kenapa pemerintah tidak menghargai kami sama? Itu yang pertama yang kami ini sesuai dengan Permen nomor 6 itu. Permen nomor 6 tahun 2020 itu pasal 17 itu ada 3 yang harus dihitung oleh pemerintah. Yang pertama adalah biaya pembersihan. Yang kedua adalah mobilisasi. Yang ketiga ada sewa rumah 12 bulan. Yang keempat tunjangan kehilangan pendapatan. Nah, tunjangan kehilangan pendapatan ada 2 di sini. Ada 2 yang harus diperhatikan, yaitu adalah biaya pengganti bangunan serta tanam tumbuh. Kelihatannya nih tim ini menghitungnya sembarangan. Tanam tumbuh itu yang dihitung hanya tanaman tumbuhan. Teman-teman saya yang peternak kayak nggak dianggap tanam tumbuh. Kelihatannya menafsirkan tanam tumbuh ini masih sederhana. Tidak mempelajari kamus besar bahasa Indonesia kelihatannya di sini. Betul, tim ini. Jadi saya berharap tim ini untuk mengkaji lebih jauh, mengartikan tanam tumbuh itu yang jelas. Kalau kita buka di kamus bahasa Indonesia, tanam tumbuh itu bukan hanya tanaman dan tumbuhan, menanam modal pun termasuk tanam tumbuh. Menanam ikan pun termasuk tanam tumbuh gitu loh. Jadi yang punya kolam pun nggak terhitung rasanya gitu. Karena itu berharap pada pemerintah di sini benar-benar memperhatikan kita sebagai warga ini, jangan sampai program prestisius ini membius. Artinya kami yang dibius dimatikan. Program Depak dengan UI 3-nya itu meninggi, menggelembung tinggi, tapi kami terinjak-injak gitu. Jangan sampai menurut saya, apalagi ini Depak yang mengatasnamakan agama, menurut saya meninggi itu masyarakatnya juga tolong ditinggikan juga kita ini gitu. Jadi mohon menjadi perhatian pengambil keputusan untuk berpikir bijaksana, karena Allah juga sangat maha adil nantinya untuk menentukan ke depannya seperti apa. Karena itu sangat bermohon untuk bertindaklah seadil-adilnya kepada kami rakyat-rakyat kecil ini. Terima kasih.